Hai teman-teman, kali ini saya mau sharing atau berbagi informasi tentang jenis-jenis balon PVC yang biasanya digunakan untuk membuat buket balon. Pertama, kita akan membahas tentang ukuran dari mulai yang paling kecil hingga yang besar. Ukuran yang tercantum di toko-toko untuk dijual biasanya yang dicantumkan adalah ukuran ketika balon sudah diisi udara atau sudah dipompa. Nah, ini ada balon PVC 10 inch. Ukuran balon sebelum dipompa sekitar 11 cm. Ini bentuk balonnya kayak gepeng ya, karena sudah di stretch atau sudah ditarik-tarik dari pabriknya. Justru ketika sudah diisi udara, balon ini akan berbentuk bulat simetris. Jadi kita tidak perlu deh menarik-narik lagi balonnya manual pakai tangan. Balon PVC 10 inch bisa diisi dengan balon latex 5 inch. Jadi nanti kita bisa isi beberapa balon di dalamnya. Kedua, balon PVC 18 inch. Ukuran balon sebelum diisi udara sekitar 18 cm-an ya. Ini saya punya dua contoh. Balon yang pertama belum di stretch atau belum ditarik-tarik dari pabriknya, jadi bentuknya masih mulus banget ya. Sedangkan balon yang kedua ini sudah ditarik-tarik dari pabriknya. Balon yang sudah ditarik ini bisa langsung diisi udara dan bentuknya bisa lebih simetris. Sedangkan untuk balon yang belum di stretch dari pabriknya, kita harus tarik-tarik manual. Jadi tariknya itu dari atas ke bawah, kiri kanan, pokoknya merata sampai ukuran balonnya ini simetris. Untuk pemula saya sarankan menggunakan balon yang sudah di stretch dari pabriknya ya, walaupun mahal sedikit nggak apa-apa. Karena kalau ditarik manual ini cukup membuat tangan kita pegel. Tapi kalau tangan kamu kuat, boleh aja sih. Ketiga, balon PVC 20 inch. Ukuran sebelum dipompa ya sekitar 20 cm-an. Saya punya balon PVC ukuran 20 inch. Tapi ada yang beda nih. Apa coba? Yap, bagian mulut balonnya. Ini beda ya. Yang satu mulut balonnya kecil, sedangkan yang satu lagi besar. Untuk yang kecil, ukuran mulut balonnya 4 cm, sedangkan untuk yang besar 7 cm. Tahu nggak kenapa beda? Untuk balon yang bermulut kecil, biasanya diisi dengan balon latex ukuran 5 inch atau 12 inch. Sedangkan untuk balon yang bermulut besar bisa diisi dengan bunga. Jadi fungsi dari mulut balon yang besar ini untuk memudahkan memasukkan bunga. Sebenarnya balon yang bermulut kecil bisa juga sih diisi bunga. Tutorialnya pernah saya buat ya, tapi susah banget. Jadi lebih rekomendasi menggunakan balon yang bermulut besar saja. Untuk cara memasukkan bunganya saya kasih contohnya ya. Misalkan kita mau memasukkan satu tangkai bunga mawar ini. Gulung bunganya menggunakan kertas seperti ini, lalu masukkan pada balonnya. Nah, ketika kertasnya sudah masuk, tinggal kita dorong saja bunganya ke dalam seperti ini. Mudah banget kan caranya dibandingkan menggunakan mulut balon yang kecil. Jadi jika ingin membuat buket balon PVC berisi balon latex, bisa menggunakan balon PVC yang mulutnya kecil saja. Tapi jika ingin diisi dengan bunga, bisa menggunakan balon PVC yang mulutnya besar ya. Selanjutnya, balon PVC 24 inch. Untuk ukuran sebelum dipompa sekitar 24 cm ya diameter balonnya. Ini saya punya dua jenis juga, yang sudah di stretch dan juga yang belum. Untuk yang sudah di stretch ini biasanya disebut sebagai bobo biru, sedangkan untuk yang belum di stretch biasanya disebut sebagai bobo merah. Untuk harganya lebih mahal yang sudah di stretch ya, tapi kayak lebih memudahkan gitu saat dipompa. Balon ini bisa diisi dengan balon latex 5 inch atau 12 inch. Atau bisa juga sih diisi dengan bunga tapi dengan cara yang manual ya. Tahu kan cara manual? Ya, dengan dipotong sedikit balonnya. Nanti ada contohnya ya. Nah, ini balon yang paling spesial dan pas pertama lihat kayak kok aneh ya bentuknya. Jadi ini adalah balon PVC 30 inch yang didesain khusus atau diperuntukkan untuk diisi dengan snack, bunga, atau souvenir barang-barang kecil gitu ya. Dilihat dari bentuknya, teman-teman udah paham gak sih ini gimana ya nanti cara untuk membuat buket balonnya? Ini aslinya bentuk balonnya kayak sebatas bulatan ini ya. Lumayan besar banget ini balonnya, jadi nanti bisa diisi berbagai macam barang.
Teman-teman bisa lihat mulut balonnya ini besar banget ya, sebagai tempat untuk memasukkan barang-barangnya seperti bunga atau boneka. Sebelumnya saya mau ngasih tahu nih cara manual memasukkan bunga atau boneka ke dalam balon PVC yang bermulut kecil. Dulu tuh biasanya untuk memasukkan bunga atau boneka ke dalam balon, kita perlu menggunting sedikit bagian tepi balon PVC-nya. Ya, digunting kira-kira muat untuk memasukkan balon atau bonekanya ya. Nah, setelah digunting tinggal kita masukkan aja deh bunganya ke dalam balon PVC. Lalu kita rekatkan lagi balonnya, bisa menggunakan catokan rambut atau menggunakan alat pres plastik atau impulse sealer. Disarankan menggunakan pres plastik karena lebih merekat, sedangkan kalau menggunakan catokan rambut ini susah banget ya. Saya sudah coba beberapa kali dan gagal terus. Jadi harus benar-benar merekat ya. Jadi walaupun terlihat rapat, bisa aja nih setelah dipompa ada bocoran halus yang membuat balonnya cepat kempes. Nah, jika teman-teman tidak mau repot, bisa menggunakan balon khusus yang bermulut besar ya. Untuk bunga bisa menggunakan balon yang tadi sudah kita bahas. Sedangkan untuk boneka, snake atau bunga yang lebih banyak bisa menggunakan balon yang seperti ini. Ini mulut balonnya besar banget ya, jadi bisa dimasukkan beberapa tangkai bunga atau boneka. Oh iya, mulut balon yang kecil ini digunakan untuk mengisi udara ya. Ini kita contohkan lagi untuk balon PVC yang diisi dengan boneka. Untuk cara yang manual sama seperti tadi ya, dilubangi bagian atas balonnya, lalu nanti kita masukkan bonekanya. Sedangkan pada balon yang khusus, tinggal kita masukkan saja bonekanya melalui mulut balon yang besar. Untuk yang manual seperti tadi ya, balonnya direkatkan lagi menggunakan catokan rambut atau pres plastik. Sedangkan untuk mulut balon yang besarnya ketika sudah diisi dengan barang tinggal diikat saja. Untuk mengisi udaranya bisa melalui mulut balon yang kecilnya. Jujur saya juga baru membeli balon ini dan belum pernah dicoba. Ini benar nggak sih teman-teman cara membuatnya? Jadi balon PVC yang bermulut dua ini, maksudnya balon PVC yang khusus ini direkomendasikan banget nih untuk teman-teman yang ingin membuat buket balon dengan isian snack, bunga ataupun boneka. Ada lagi balon PVC berukuran 36 inch, tapi saya belum punya. Untuk menambahkan tulisan pada balon PVC biasanya menggunakan stiker yang ditempel manual ya. Tapi ada juga loh balon PVC yang sudah ada tulisannya atau balon PVC motif seperti ini. Ini motifnya bagus-bagus banget nih. Jadi kalau misalkan teman-teman gak mau repot-repot mencetak stiker, bisa menggunakan balon bermotif seperti ini. Balon PVC tidak hanya berbentuk bulat loh, tapi ada berbagai macam bentuk seperti bintang, hati, dan bentuk yang lainnya. Satu lagi, jika teman-teman ingin membuat buket balon yang awet, anti kempes, anti meletus, dan bisa diisi dengan berbagai macam barang, bisa menggunakan bola akrilik seperti ini ya. Ini bagus banget sih, walaupun harganya sedikit mahal. Saya ada contohnya juga buket bola akrilik tapi versi mini. Oh iya, untuk link toko Shopee balon-balonnya bisa teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Nah, sekian ya teman-teman sedikit informasi tentang jenis-jenis balon PVC yang biasanya digunakan untuk membuat buket balon. Jika ada informasi yang salah, kurang tepat, atau kurang lengkap bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar ya, agar kita sama-sama belajar. Terima kasih.